Bisa kita mulai. Sudah. Ini lumayan ya. Sudah 10. Selamat malam Mbak Novitri. Selamat malam Mbak Chandria. Ya ayo, yang mau masuk dulu. Oke, kita mulai saja ya. Kita awali dulu dengan membaca doa dulu ya, terlebih dahulu. Semoga pelajaran kali ini dapat bermanfaat buat kita ya. Kita doa dulu. Al-Hadinnya apa? Amin. Halo? Semuanya masih bisa dengar suara saya? Halo? Halo? Masih bisa dengar suara saya? Kenapa? Ya. Loh, geografi. Loh, kok geografi? Makanya saya juga bingung. Oh, geografi. Nah, ini. Nah, ekonomi. Oke. Bisa kita mulai ya? Semuanya. Oke. Masih ingat? Kita sekarang masuk ekonomi. Ekonomi ya. Jadi, nggak tahu tadi ada kesalahan berbeda. Ubah jadi geografi. Oke, ekonomi. Nah, ini. Ekonomi buat kelas 10. Sebenarnya ekonomi itu apa ya? Mungkin kita udah pada tahu ekonomi itu kayak gimana, tapi mungkin cuma nama-namanya aja beda. Dalam ekonomi itu banyak istilah-istilahnya yang kita harus perhatikan. Oke. Gimana nanti ya? Nah, ini nextnya di mana ya? Ini. Halo? Halo? Udah ada suara saya? Oke. Ini saya bingung nih, nextnya di mana ya? Oke. Ah, udah. Yuk. Kita mulai. Semua udah punya baru pertama ngajar ya. Ini yang kedua sih. Kemarin pernah ngajar bahasa Mandarin tapi sudah lupa gimana caranya. Kamu bisa lihat ya. Kalau yang punya buku paketnya bisa dilihat buku paketnya, yang enggak kita bisa lihat di sini tulisannya kecil. Gimana caranya?
Ya di sini emang bukunya kecil tulisannya, jadi aku nggak bisa gedein kayak gimana, tapi nggak apa nanti coba jelasin. Di angkatan 6 saya kemarin ngajar bahasa Mandarin di angkatan 6. Ingat nggak kemarin terakhir bulan Januari sih, pertengahan. Nah ya maaf banget ya. Nah ini ya, kita belajar ekonomi dulu nih, yang kita belajar tentang permasalahan ekonomi. Jadi ada kebutuhan, ada kelangkaan. Jadi gini, manusia kan semuanya butuh uh, alat pemuas kebutuhan mereka. Misalnya kayak kita lapar, kita makan, kita jenuh, kita jalan-jalan, dan kita butuh uang, kita bekerja. Itu namanya kebutuhan. Nah, ekonomi tercipta itu karena adanya kebutuhan. Kita kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, makanan, minuman, itu kan, sandang, pangan, papan, rumah, gitu juga. Kemudian uh, apa alat transportasi gitu kan. Nah, itu kebutuhan. Nah, kemudian kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan itu misalnya gini, um, kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Misalnya apa? Kayak ini, semua tahu bensin ya, bensin. Tahu kan ya? Ada Pertamax, Pertalite kalau di Indonesia. Kalau di sini mungkin juga sama, macam-macam mereka beda. Nah, bensin suatu saat nanti akan habis karena dia itu uh, apa namanya, sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Jadi nanti suatu saat akan habis, dan tentunya nanti suatu saat akan mengalami kelangkaan gitu kan. Jadi kayak padahal kita butuh bensin terus, sumber hidup kita, sumber hidup bumi ini pasti akan menggunakan bensin untuk bahan bakar gitu kan. Nggak cuma bahan bakar buat mobil, bahan bakar untuk listrik juga, kemudian uh, bahan bakar untuk pesawat juga, walaupun bukan bensin namanya Arthur, tapi dia dari minyak juga. Dan kemudian suatu saat nanti bahan bakar itu akan habis, diperkirakan tinggal 20 tahunan lagi. Jadi nanti kita mungkin udah nggak pakai bensin lagi, kita pakai listrik segala macam. Nah, itu yang namanya kelangkaan. Salah satunya kayak gitu. Kayak misalnya sama apa ya? Misalkan barang-barang yang langka yang cuma ada di Indonesia, misalkan apa kayak luwak, kopi luwak, kan di negara lain nggak ada, makanya kita ekspor kopi luwak. Kemudian ini apa namanya, kelapa sawit kan di belahan dunia lain itu kan nggak bakal tumbuh di sana, makanya kita ekspor ke sana kelapa sawit karena memang di Indonesia bagus gitu. Itu jadi ekonomi itu pertama terbentuk karena kebutuhan dan kelangkaan. Nah, permasalahan pokok ekonomi itu tentang what, how, for, whom. For whom ya. Jadi kayak misalkan gini, permasalahan ekonomi itu misalnya kita mau buat sebuah produk, kita mau buat kita mau apa, mau menjual sesuatu, tapi kita nggak ngerti apa yang harus kita buat itu apa, how itu berarti bagaimana cara membuat itu, dan for whom, kita bikin itu buat siapa. Misalkan kita ini apa mau uh, menjadi, mungkin di masa depan nanti kita mau menjadi ini, kita mau memiliki perusahaan uh, handphone misalkan atau apa. Oke. Nah, itu kita bingung apa yang harus kita buat, terus kemudian how, itu bagaimana cara buatnya, kemudian for whom, untuk siapa kita buat itu. Nah, itu permasalahan ekonomi gitu. Terus kemudian sistem ekonomi itu ada tradisional, ada terpusat, ada pasar, ada campuran. Sebenarnya ada banyak sih, cuma yang kita bahas di uh, SMA kelas 1 ini ada 4. Iya, selamat datang Mbak Tati dengan Mbak Subia. Oke, kita next dulu. Mana ya?
Nah ini, pertama apa itu benda ekonomi? Benda ekonomi yaitu benda pemuas kebutuhan yang untuk mendapatkannya perlu adanya pengorbanan. Pengorbanan ini biasanya dalam bentuk uang, gitu ya. Jadi benda ekonomi itu kayak misalnya kita makan, mau beli apa, saya cuma meja di sini atau mau beli piantang, ini kan benda ekonomi. Karena kita perlu mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan itu. Misalnya kayak uang gitu kan. Misalnya kayak kita apa? Kalau di sini contohnya kayak kita mau beli sepatu, itu kita nggak bisa ngambil gitu aja, perlu apa? Perlu menukarnya dengan uang. Gitu. Ada yang harus dikorbankan untuk mendapatkan itu. Kecil banget tulisannya. Iya, di buku saya juga kecil. Mungkin kalau nanti bisa lihat di buku masing-masing lah ya. Karena buku saya juga kecil. Barang yang punya nilai jual, iya betul. Benda ekonomi itu barang yang bisa diperjualbelikan. Barang ya, betul, punya nilai jual gitu. Jadi kalau kita mau dagang sesuatu, maka dagangan itu pasti harus mempunyai nilai jual. Gitu. Misalnya kita mau buat, kalau di Indonesia mungkin mau buat apa, pecel atau apa, makanan atau benda elektronik atau apa gitu. Nah, itu mempunyai nilai jual. Gitu. Dan orang untuk mendapatkan itu perlu apa? Perlu mengorbankan sesuatu, yaitu uangnya. Gitu. Oke, itu yang pertama, benda ekonomi. Yang kedua itu ada benda bebas, yaitu alat pemuas kebutuhan yang cara mendapatkannya bisa mengambil secara bebas, tidak perlu pengorbanan tertentu. Misalnya pasir di padang pasir, udara untuk bernafas gitu kan, es di kutub utara, air dari hujan gitu kan, itu nggak perlu bayar. Jadi memang itu alat pemuas kebutuhan kita nggak perlu bayar. Kalau tadi kan bayar tuh, alat pemuas kebutuhan kita dengan menggunakan uang, misalkan kita bayar. Nah itu namanya benda ekonomis. Dan kalau ini benda bebas, pemandangan alam ya gitu. Jadi benda bebas itu benda yang misalkan kita gunakan itu gitu kan, kita gunain yang nggak perlu bayar, kayak udara gitu, terus juga air kalau misalkan hujan gitu, dan sebagainya. Jadi bisa bedanya benda bebas dan benda ekonomis tadi. Berdoa itu ya, di sini kalau menurut saya, berdoa itu kan agama ya, agama itu termasuk benda pemuas kebutuhan, kayak sholat misalkan, itu juga pemuas kebutuhan dan kita nggak perlu bayar. Kebutuhan apa? Kebutuhan rohani kita kan. Jadi kita perlu bayar untuk misalnya beli sajadah dan segala macam. Itu kalau misalnya untuk sholat dan segala macam itu nggak perlu bayar. Nah itu namanya benda bebas. Juga bisa dikatakan seperti itu. Gitu. Iya tulisannya kecil banget. Saya juga bingung ini gimana cara ini. Yang ke, yang kemudian kita ini apa? Membahas tentang benda konsumsi. Benda konsumsi itu benda yang kita bisa langsung konsumsi. Misalkan apa? Pakaian, makanan, minuman. Jadi benda konsumsi itu kita bisa langsung pakai pada saat itu juga. Gitu. Kita beli pakaian, kita bisa langsung pakai di situ. Kita bisa langsung gunain. Kita beli makanan, kentang atau apa, kita bisa langsung gunain gitu. Jadi benda konsumsi itu benda yang bisa langsung dikonsumsi sama kita. Kemudian benda produksi, yaitu benda yang manfaatnya sebagai alat untuk suatu proses produksi. Misalnya apa? Mesin pabrik. Enggak, ini kita bukan lagi membahas kebutuhan utama atau kebutuhan premier, sekunder, segala macam. Tapi ini kita lagi membahas macam-macam benda dulu ya. Nanti ada pembahasan tentang itu. Nggak bisa dibesarin kayaknya. Aku juga bingung gimana caranya. Udah belum? Sama aja ya? Sama aja ya? Udah gede belum? Ini udah gede sama aja? Ini sudah coba ganti modenya. Same size, thanks. Kenapa ya? Berarti emang gak bisa.
Oke. Nah, ini benda produksi, benda yang kita bisa gunakan untuk produksi. Misalkan apa, kita mau pabrik, makanya kita perlu mesin pabrik gitu. Misalnya kalau di kampungku itu ada alat untuk ini apa, padi gitu, penggiling padi. Nah, itu juga termasuk namanya benda produksi gitu kan. Misalkan kita beberapa, misalnya kita jual nasi goreng, maka penggorengan, gerobak segala macam itu termasuk benda produksi gitu. Jadi bisa bedanya mana benda konsumsi, mana benda produksi. Benda konsumsi itu bisa langsung dikonsumsi, sedangkan benda produksi itu dia benda yang digunakan untuk melakukan produksi. Kalau kita misalkan tadi saya bilang kita mau jual nasi goreng atau pecel ayam atau gorengan gitu kan, kita perlu ada penggorengan, kompor dan segala macam. Ingat ya. Kemudian benda substitusi. Benda substitusi, tahu nggak substitusi itu artinya apa? Jasa termasuk yang mana? Jasa itu bukan benda, kan ada benda ada jasa gitu kan. Jadi beda benda sama jasa gitu ya. Jadi kan ada benda ada jasa. Betul, pengganti substitusi. Jadi benda yang bisa digantikan. Misalkan apa? Beras, nasi ya, nasi atau beras lah. Kalau di Indonesia beras, orang Indonesia makannya kan nasi ya. Kalau di misalnya di Amerika Latin sana, Argentina, Venezuela segala macam sana, mereka makannya roti. Jadi nasi bisa diganti dengan roti atau jagung gitu. Kalau Indonesia kan kalau nggak makan nasi kayaknya nggak makan kan namanya. Tapi ada beberapa negara yang biasanya makan roti, mereka malah aneh makan nasi. Nah, itu namanya benda substitusi, benda yang bisa diganti. Ini kan misalnya kayak nasi diganti dengan roti gitu loh. Lagi misalnya apa, kita naik bis misalnya dari tempat saya di Sincu mau ke Taipei, bis boleh naik bis. Kalau misalnya bis lagi nggak ada, harganya mahal segala macam, kita bisa naik kereta. Nah, itu namanya bisa diganti, karena barang barangnya bisa disubstitusi, bisa diganti gitu. Nanti ya itu benda substitusi, benda pengganti. Tadi ada lagi benda komplementer, yaitu benda yang berguna jika penggunaannya bersamaan dengan benda lain. Misalkan kayak apa? Enggak gini. Misalkan kayak kita pakai laptop nih. Laptop nggak bakal nyala kalau misalkan betul benda lengkap. Laptop nggak bakal nyala kalau nggak ada listriknya. Nah, kita harus pakai dua-duanya, laptop sama listrik. Sama juga kalau kita misalkan pakai motor nggak bakal nyala kalau misalkan nggak ada bensin. Maka mereka tadi melengkapi gitu. Naik motor harus pakai bensin, makanya kita mengkonsumsi dua benda tersebut gitu. Kayak misalkan ini kita punya pulpen nggak bakal nyata kita tulis kalau misalnya nggak ada tintanya. Maka kita perlu memakai pulpen dan tintanya secara bersama, walaupun pulpen dan tinta udah termasuk satu kita beli itu, tapi semuanya itu menjadi barang lengkap gitu. Jadi kita harus pakai dua itu, kalau nggak bisa. Laptop atau kulkas sama listrik gitu, jadi kita harus pakai dua-duanya. Seperti ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Ada yang bertanya? Kalau nggak kita lanjut. Nggak ada ya? Oke. Kemudian ada namanya form utility, yaitu nilai guna bentuk. Apa itu? Misalnya gini ya, kita jual kayu, jadi di hutan kan ada kayu, kita jual kayu gelondong gitu aja, sama kita jual kayu yang kita buat jadi kursi. Mana yang lebih berguna, yang lebih mahal nilainya? Yang jadi kursi. Tapi masih banyak juga yang bisa jual kayu gelondongan, itu masih ada. Jadi jauh lebih bagus misalkan kita menambah nilai guna dari
barang itu. Misalkan apa, kayak tadi saya bilang kayu kita buat jadi kursi. Dan misalkan juga nasi nih, nasi kita jual nasi atau misalnya jual beras yang ada di prosesnya betul. Misalnya kita jual beras aja sama kita jual nasi goreng, lebih mahal mana? Beras paling per liter berapa? Kalau di Indonesia sekarang mungkin 15.000 gitu. Tapi kalau kita udah buat jadi nasi goreng gitu atau jadi bubur nantinya, mungkin harganya kalau dihitung seliter tuh bisa jadi 50 atau 60.000. Jadi nilai gunanya ditambahin gitu, diproses kemudian nilai gunanya jadi bertambah, ya kan? Gitu. Jadi menambah nilai guna. 20.000 seliter. Oh iya tah, aku lupa dulu. Dulu sih di tempatku masih ada yang 15.000 guys. Lupa udah nggak beli beras. Kayak gitu ya. Farm utility. Jadi kita menambah dampak apa yang terjadi bila barang mengalami kelangkaan dan apa solusinya. Bila barang mengalami kelangkaan, maka alat pemenuh kebutuhan kita menjadi lebih sedikit, pilihan-pilihan menjadi lebih sedikit gitu. Solusinya adalah kita mencari barang pengganti yang mempunyai fungsi yang sama. Misalkan apa? Tadi saya bilang di awal, bensin nanti bakalan habis. Bensin, minyak bumi itu nanti bakalan habis. Sekitar 10 atau 20 tahun lagi, dunia bakal kehabisan minyak bensin. Solusinya apa? Kita ganti bahan bakarnya menjadi misalkan listrik. Bahan bakarnya misalkan menjadi umbi-umbian. Kan ada sekarang umbi-umbian diolah terus menjadi semacam bahan minyak nabati gitu. Tapi bisa untuk menjalankan motor, menjalankan bis gitu. Soalnya itu mencari barang pengganti yang punya fungsi yang sama gitu ya, baru hibah. Jadi kelangkaan itu pasti ada gitu kan, kelangkaan itu pasti ada. Tapi cara menyelesaikan masalah ini adalah dengan mencari bahan atau barang-barang yang mempunyai nilai kegunaan yang sama gitu ya. Kayak bensin tadi, kayak misalnya batu bara kan juga, batu bara itu kan langka ya, nanti juga terbatas, bakal habis juga batu bara. Tapi kemudian orang dulu itu dia jalanin kereta pakai batu bara, tapi sekarang udah digantikan pakai listrik segala macam yang bisa diperbarui gitu. Cari sumber baru bisa nggak pak? Kalau minyak itu sumber barunya bisa dicari, tapi tetap aja jumlahnya terbatas. Suatu saat nanti ketika kita nemuin sumber baru dan kita pakai habis, kita cari lagi sumber baru lagi dan kita pakai habis, nanti bakalan udah nggak ada lagi, udah nggak bakal bisa diperbarui gitu. Tapi bagus pertanyaan Mbak Faina. Oke, bisa ya. Jadi farm utility, kita menambah nilai guna dari sebuah barang. Misalnya buat tempat penambangan baru pak. Iya bisa, kayak minyak bensin itu di Indonesia tuh minyak tah namanya. Kalau di Indonesia itu banyak sebenarnya ladang, tapi dimanfaatkan asing yang mengebor minyak dan memanfaatkan gitu kan. Kalau kita mencari tempat penambangan baru untuk bensin ini bisa, tapi pertama kita harus tahu tempatnya di mana, karena nggak semua tempat mengandung minyak. Kemudian sama juga kalau penambangan emas, nggak semua tempat mengandung emas gitu. Kita harus tahu tempatnya di mana. Kedua, kita harus punya infrastruktur untuk itu. Kita punya nggak kilang minyak yang gede, kita punya nggak kemudian alat-alat untuk mengambil minyak dari bawah bumi, dari tanah, dari lapisan bumi paling bawah. Misalnya pemerintah kita nggak siap untuk mempunyai alat itu, jadi ya bisa tapi susah agar. Loh, nggak ada suaranya ya, padahal di tempat lain ada suaranya. Iya nggak sunar sih, nggak apa. Oke, kemudian place utility. Place utility itu apa? Misalkan gimana ya, misalnya gini, kita ke kutub utara kan penuh dengan apa, es kan, es. Place utility itu arti ini apa, nilai guna tempat. Place itu artinya tempat, utility itu artinya nilai guna. Place utility artinya
artinya nilai guna tempat. Misal kita ke Kutub Utara, kita ke Kutub Utara, kemudian kita mau es di sana, es batu, kan banyak es batu ya, karena dingin banget. Beda kita kalau ke gurun pasir, kita misalnya kalau umroh gitu kan, atau kemana, atau kita ke Mesir, ya kan, banyak gurun pasir, pasti harga es di sana mahal, gitu. Karena orang pada nyari es di sana. Tapi kalau kita jual es di Kutub Utara, bakalan laku nggak? Ya nggak bakal. Karena buat apa orang di sana banyak es? Tapi kalau kita jual itu di gurun pasir gitu kan, misalnya di Mesir di dan sebagainya, pasti laku. Karena orang panas nih nyari es kan. Dan sana di Indonesia juga kalau lagi panas-panasnya, es batu dari kulkas pasti laku. Gitu kan. Tapi kalau kita jual es Kutub Utara yang di sana banyak es, yang nggak mungkin laku gitu. Jadi itu nilai kegunaan tempat. Nilai gunaan tempat. Jadi ada barang yang di tempat ini laku, ada barang yang di tempat ini nggak laku. Gitu loh maksudnya. Gitu ya. Sama misalkan ini, tempat-tempat di Indonesia itu ada yang namanya lumbung padi. Lumbung padi kayak misalkan di Indramayu, di Jawa Barat loh. Itu ada lumbung padi di sana. Di sana banyak banget beras ya. Kalau kita jual beras di sana, bisa di nggak akan laku di sana. Karena di sana lumbungnya beras. Tapi kalau kita jual di Jakarta, di tempat-tempat yang ada sawah misalkan, jadi ini apa, kalau kita tahu di sana ada lumbung padi, maka kemungkinan besar kita beras di sana juga nggak bakal laku. Kenapa? Karena ladangnya beras. Tapi kalau di tempat di Jakarta yang nggak ada sawahnya, atau kita ke Singapura kan yang nggak sawahnya sama sekali, pasti akan laku di sana. Kok itu di belakang bapak ada orang? Bapak tahu ada lumbung padi? Ya tahu sih, karena saya pernah kesana dulu. Gitu ya. Itu udah place utility udah. Sekarang ada time utility. Apa itu? Nilai guna waktu. Bisa gimana? Bisa gini. Kalau di Jakarta tuh gini. Saya kan di Indonesia kan biasanya kan tiba hujan. Hujan nggak tiba-tiba, misalnya kita lagi di jalan tiba-tiba langsung hujan, kita nggak tahu kalau itu bakal hujan. Kita lagi ada orang jadi misalkan ya time utility, kita kehujanan nih, otomatis orang yang jual payung, yang jual apalagi jas hujan di jalan itu pasti akan lebih laku dibandingkan dia jualnya musim panas, ya kan? Sama kayak di Taiwan kan lagi panas dingin kayak gini, mereka jual jaket pasti akan lebih laku dibanding mereka jual kayak celana pendek dan segala macam. Atau mereka jual jaket di musim panas, laku nggak? Ya nggak bakal laku, pasti nggak begitu laku dibanding dengan musim dingin. Jadi ada waktu-waktunya untuk jualan gitu. Sama kayak kita jual timun suri di bulan puasa di Indonesia. Sama kalau kita jual timun suri di selain di bulan puasa, bakal lebih laku yang mana? Lebih laku yang di bulan puasa pastinya. Jadi itu namanya ada time utility, nilai guna waktu. Jadi ada barang yang sama nih, tapi kalau waktunya beda, dia harganya beda atau nilainya beda, lebih laku yang ketika waktu-waktu tertentu. Sama kayak tadi di jaket di musim dingin, atau jual timun suri ketika berpuasa, kan beda ya waktu-waktu. Oke, itu udah ngerti time utility, udah tahu. Sekarang ownership utility. Misalnya gini, tahu ini nggak? Siapa misalnya kenal pemain bola siapa? Cristiano Ronaldo, ya kan? Misalnya Cristiano Ronaldo, misalkan dia pakai kostum baju bolanya sama yang misalnya kita beli juga baju kayak gitu, sama mereknya sama, tempat belinya sama, harganya sama, terus juga
bahannya sama, tapi kalau misalkan berapa kostum itu kita jual lagi, pasti yang harganya lebih mahal yang mana? Yang habis dipakai Cristiano Ronaldo kan? Karena beda yang milik yang punyanya. Kalau yang punya saya tadi beli yang punya saya gitu kan. Tapi kalau yang tadi yang punya Cristiano Ronaldo yang punya artis, makanya beda harganya pastinya. Gitu kan, itu namanya ownership utility. Ownership itu artinya kepemilikan. Utility artinya nilai guna. Jadi beda kegunaan dari uh, apa? Orang yang punya barang itu nilainya akan berbeda gitu loh. Ya. Oke, kemudian gimana kayak buku itu kalau dipakai sama orang yang lagi sekolah kayak kita ini pasti akan kepake sama dia. Tapi kalau misalnya buku itu dipakai sama pedagang, paling pakainya buat apa? Buat bungkus cabai segala macam, dan harganya pasti beda gitu kan, nilai gunya beda. Kalau buku dipakai buat kita siswa ini, mahasiswa kayak kita ini, pasti dipakai untuk belajar, dibaca gitu kan. Tapi kalau misalkan bagi mereka pedagang, ya buat bungkus cabai, bungkus gorengan, bungkus apa lagi, itu bungkus bawang gitu kalau beli di pasar. Jadi beda kegunaan gitu. Gitu ya. Kemudian ini sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang yang tadi kita sudah pelajari? Kalau nggak ada kita lanjut. Oke. Sekarang kita membahas tentang sumber daya manusia. Manusia itu kebutuhannya nggak terbatas ya. Kita bisa aja pengen sesuatu yang nggak saya mustahil gitu. Tapi alat pemuas kebutuhan kita terbatas, gitu kan. Manusia itu makhluk ekonomi. Jadi keinginan mereka sangat banyak. Kita pengen, misalkan gini, kita udah punya motor, pengen mobil. Kita punya mobil, pengen mobil yang bagus. Kita dapat mobil bagus, pengen Ferrari. Ferrari pengen dapat yang lebih terus. Serba mau. Itu namanya kebutuhan manusia. Itu alami gitu dalam tubuh kita. Tapi alat pemuas kebutuhan yang kita punya itu terbatas, gitu kan. Jadi ya itu udah menjadi hukum ekonomi. Jadi kebutuhan kita manusia itu tidak terbatas, tapi sumber daya yang kita miliki terbatas, uang kita yang kita miliki terbatas, bukan. Jadi kita punya HP buat SMS-an doang sama buat telepon doang. Zaman dulu kan di telepon. Sekarang berkembang. Sekarang udah ada kameranya, kita beli ada kamera terus ya, pengen yang baru, pengen keluar baru. Tapi alat pemuas kebutuhan itu terbatas, uang kita terbatas. Makanya kita membatasi diri kita dengan mencari harga misalnya kayak barang itu, harga yang pas sama kita tapi manfaatnya banyak gitu. Misalnya beli HP yang murah atau HP yang cocok sama kantong kita, tapi dia ada kameranya, ada musiknya, bisa internetan gitu, segala macam. Ya diskon, kalau ada diskon, nggak ada gimana. Nah kemudian kita sumber daya manusia. Sumber daya ini menempatkan posisi yang lebih penting dibandingkan dengan sumber daya lain. Maksudnya apa? Sumber daya manusia lebih penting daripada sumber daya alam, ya kan? Jadi ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam. Sumber daya manusia itu lebih penting daripada sumber daya alam. Kenapa? Karena tanpa sumber daya alam, tanpa ada sumber daya manusia, itu nggak ada gunanya. Misalnya kita punya cadangan minyak bumi banyak di Indonesia, tapi kalau nggak ada orang yang bisa ngambil itu, nggak ada orang yang mampu untuk menggali itu, membuat kilang minyak, gitu kan, dan nggak ada orang yang mampu untuk ngambil minyak itu, makanya sumber daya itu nggak ada gunanya gitu. Kalau nggak ada sumber daya manusia, sumber daya alam, maka nggak akan ada gunanya gitu. Jadi semua, misalnya kita punya pohon banyak nih, misalnya kita punya misalnya misalnya dulu pertama kali orang hidup di hutan, banyak banget makanan, banyak banget
sumber daya alam gitu kan, tapi nggak ada yang bisa ngolah, ya percuma aja, nggak bisa kita nikmatin gitu. Jadi ya sumber daya manusia itu di atas sumber daya alam, jadi lebih penting sumber daya manusia daripada sumber daya alam gitu. Sudah terbukti di beberapa negara betapa peran sumber daya manusia sangat penting. Contohnya Jepang. Dari segi luas wilayah, Jepang itu negara kecil dan tidak memiliki sumber daya alam, namun dengan segala keterbatasannya mendorong untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki. Sehingga kini Jepang dapat menunjukkan sebagai negara yang sangat maju teknologi dan perekonomiannya. Termasuk juga Taiwan. Taiwan negara kecil ya. Taiwan sama Jawa Barat gedean mana sih? Kayaknya sama deh, sejauh Barat gitu. SDM tidak berguna tanpa adanya SDM yang berkualitas. Nah, jadi di Taiwan tuh apa sih? Taiwan kan kecil ya, tapi semuanya ada di sini dibanding dengan Indonesia. Jadi kan Indonesia coba gedenya minta ampun, tapi di sana sarana prasarana terbatas. Jalanan, kalau ada yang pernah ke Papua, jalanan payah banget, parah. Berburu aspal, tanah aja kalau hujan itu udah nggak bisa jalan, motor, mobil segala macam. Gitu kan. Jadi apa? Sumber daya alam kalau nggak dikelola dengan baik oleh manusia emang ada gunanya. Gitu, nggak bisa kita nikmatin. Negara-negara kecil kayak Taiwan itu kecil, Hong Kong, Singapura itu kecil banget, tapi mereka kaya. Kenapa? Karena sumber daya manusia bagus, mereka bangsa yang cerdas gitu kan, mereka apa mempunyai banyak sekolah-sekolah bagus di sana. Jadi itu membuat mereka menjadi negara yang maju, lebih maju daripada Indonesia. Indonesia sumber daya alamnya lebih banyak daripada Jepang, daripada Taiwan, daripada Singapura, daripada Hong Kong, tapi lebih miskin daripada negara-negara itu. Kenapa? Karena sumber daya manusia kita masih tergolong rendah gitu loh. Iya, bangsa kita SDA sumber daya alamnya kaya banget. Emas di Papua tuh banyak banget, dan itu cukup untuk membiayai pengeluaran belanja negara kita. Tapi sumber daya manusia sangat masih relatif yang 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 berkualitas gitu. Jadi kita butuh mereka, mungkin nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita harus lebih tinggi pendidikannya daripada kita gitu. Jadi agar bangsa kita jadi maju nanti saat nanti, agar bangsa kita nggak diketawain sama bangsa lain gitu loh. Ya betul, Indonesia itu masih negara berkembang. Jadi ada negara miskin, negara berkembang, negara maju. Negara maju itu ya termasuk Taiwan ini, Taiwan, Jepang, Korea, Hong Kong, Amerika, Prancis, Eropa sana, mereka negara maju. Negara berkembang tuh kayak biasanya kebanyakan di Asia, kayak Filipina, Indonesia, negara yang masih banyak susahnya juga, tapi ada sedang berkembang ke arah negara yang lebih baik. Juga negara miskin, negara-negara di Afrika biasanya, negara kayak Ethiopia, kayak Zimbabwe, gitu-gitu, negara-negara yang masih tergolong negara kelas bawah ya, maksudnya negara yang masih butuh survive, butuh tenaga keras untuk memperbaiki ekonomi mereka. Insya Allah di generasi kita ya, insya Allah di generasi kita atau anak-anak kita atau cucu-cucu kita, jangan sampai mereka ini nggak sekolah gitu. Jadi harusnya lebih tinggi pendidikan daripada kita untuk supaya menambah kualitas mereka gitu. Negara kita kaya tapi nggak termiskin di dunia sih, tapi termasuk negara yang tidak diperhitungkan mungkin ya di dunia itu. Jadi kalau dibandingkan dengan negara-negara besar Amerika, Eropa gitu kan, atau Jepang atau Korea, itu kita nggak ada apa-apanya, nggak diperhitungkan. Nah betul, kita tetap belajar sambil kerja untuk tingkatkan SDM. Betul, semua orang punya jalan hidup masing-masing, jadi kita jalani peran kita sebaik mungkin gitu ya. SDM deh ya. SDM itu sumber daya manusia, SDA itu sumber daya alam. Oke, ngerti ya? Oke, kita lanjut. Ada lagi yang mau tanyain?
yang bertanyakan? Kalau nggak kita masuk ke SDA, sumber daya alam. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Oke ya, kita masuk ke SDA. Sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa? Banyak ya. Sumber daya alam itu minyak, yang tadi saya bilang, kayu di hutan, gitu kan, padi itu kalau kita tanam juga termasuk sumber daya alam. Terus air, batu bara, terus apa lagi ya, tanah untuk pertanian juga butuh. Masa kita mau tanam di mana? Di hidroponik atau di kapas kan nggak mungkin. Kita tanamnya di tanah. Pokoknya semua yang dari alam itu namanya sumber daya alam. Air penting banget kan. Siapa yang butuh air di dunia ini? Ya kan? Air penting banget. Jadi biasanya sumber daya alam itu manfaatnya besar sekali bagi kehidupan kita. Oke. Laut termasuk. Coba sekarang nelayan hidupnya dari mana? Dari laut. Mereka carikan di laut dan mereka bergantung pada laut. Makanya laut itu ini sumber daya alam. Termasuk sumber daya alam. Ikan-ikan di laut. Sebenarnya laut kita kan termasuk salah satu yang kaya di dunia. Tapi banyak dari hasil laut yang dicuri oleh negara lain. Dan karena kapal-kapal mereka dan fasilitas mereka lebih lengkap daripada negara kita, jadi apa yang mereka ambil di laut kita itu lebih banyak daripada yang nelayan-nelayan kita ambil. Karena nelayan-nelayan kita ambil itu biasanya pakai perahu tradisional, perahu kecil gitu, terus kita ambil pulang gitu kan, masih pakai angin gitu. Sedangkan negara-negara lain, negara-negara sekitar Indonesia kayak Filipina, Malaysia, Singapura gitu kan, mereka ngambil, Cina juga kan, di laut Cina Selatan kan ada konflik. Nah, mereka ambil ikannya itu pakai kapal-kapal yang sudah bagus, sudah maju, kapal-kapal yang lebih baik kan daripada kapal Indonesia. Ya mereka curi ikan di laut kita itu dengan jumlah yang lebih banyak daripada apa yang kita ambil dari lain-lain kita kayak perahu sederhana itulah. Iya, sekarang itu bagus sih, susi ya, yang ledak-ledak ini itu bagus. Tapi kadang juga itu kan kalau ketangkap, kalau nggak ketangkap gimana? Ketangkap itu kan kalau misalnya kalau ada polisi patroli kemudian ketahuan ditangkap, tapi kalau misalkan nggak ketahuan kan nggak tangkap, dan itu masih banyak yang nggak ketangkap gitu ya. Udah ya. Terus kemudian ini sumber daya manusia udah, sumber daya alam udah, sekarang sumber daya modal. Ada yang namanya sumber daya modal. Kita kalau misalkan mau bangun atau mau buat usaha itu pasti perlu modal. Ada modal itu nggak cuma uang, kan ada modal uang, ya ada modal informasi. Kayak misalnya kita mau buat gorengan, gimana caranya buat gorengan, itu modal informasi. Terus modal teknologi, kayak kita mau buat pecel lele, pecel ayam, kita mau jual pecel ayam, teknologinya apa, kompor segala macam, itu yang sederhana ya. Ini ada lagi namanya, nanti kalau buat pabrik sepatu gitu, kita kerja di pabrik sepatu pasti ada teknologinya gitu loh. Fasilitas fisik dan peralatan itu juga modal, infrastruktur itu modal gitu loh. Modal itu nggak cuma uang, tapi fasilitas itu juga modal, informasi teknologi itu juga modal gitu. Kalau di Taiwan itu lengkap ya fasilitasnya, jadi makanya ekonomi mereka tuh lebih maju daripada Indonesia, karena infrastrukturnya lebih tersedia di sini daripada di Indonesia. Di Jepang, di Korea itu infrastruktur lebih maju daripada di Indonesia. Jadi ya nggak wajar kalau misalkan
ekonomi mereka lebih bagus, ditambah SDM mereka yang lebih bagus. Makanya itu ya, modal komunikasi masuk nggak? Komunikasi itu masuk informasi. Jadi segala yang kita komunikasikan kan hasilnya apa? Informasi kan. Kok berkomunikasi untuk mendapatkan informasi. Jadi kita masuk modal informasi, gitu ya. Tenaga, jasa, sarana dan prasarana. Iya betul, itu juga modal. Modal tenaga, iya, ya pasti. Modal tenaga itu maksudnya apa ya? Modalnya modal aktivitas manusia sih ya, sama aja sih, tapi intinya itu juga termasuk modal. Modal ilmu itu juga informasi maksudnya. Ilmu kan ilmu yang kita dapat itu kan informasi ya, jadi itu juga masuk modal informasi. Terus ada juga modal ini, modal harta, modal uang itu. Jadi kan kita juga perlu modal dalam bentuk uang. Kalau misalnya kita pertama kali mau membangun usaha, kita butuh banyak uang untuk membangun usaha kita, itu namanya modal. Nah, modal itu ada beberapa macam ya. Ada modal perorangan. Modal perorangan modal yang dimiliki oleh satu orang, dua orang, tiga orang gitu. Jadi kita membuat tadi saya bilang, membuat misalkan rumah makan, kita butuh pakai uang kita sendiri, itu namanya modal perorangan. Ada lagi namanya modal kemasyarakatan. Modal untuk kepentingan orang banyak. Modal kemasyarakatan itu apa? Misalnya kayak kita ngebangun jalan raya, jembatan, modal-modal untuk membangun fasilitas-fasilitas umum gitu kan, untuk membangun listrik, membangun pasar, membangun kota gitu, membangun pasar irigasi, membangun segala macam, itu namanya ya aman, itu termasuk modal masyarakat. Pokoknya modal-modal untuk kepentingan umum gitu. Kemudian modal tetap, modal yang tidak langsung habis sekali pakai, dapat dipakai lebih daripada satu kali produksi. Misalkan apa? Kompor, mesin jahit. Kalau di pabrik sepatu tuh ada mesin-mesin, nah itu nggak cuma sekali pakai kan, itu namanya modal tetap. Itu loh modal yang dia itu habis nggak habis dalam satu kali produksi. Kompor kan lama kan, masa sekali pakai kompor terus dibuang, enggak kan? Terus apa, peralatan masak juga kan, itu kan juga modal tetap namanya. Untuk yang strategis ya itu boleh juga. Kemudian modal lancar, modal yang cepat habis, itu bisa jadi habis dalam satu kali proses produksi. Misalnya apa? Misalnya mie goreng, kita mau buat apa? Gorengan, minyak gorengan. Terus misalkan apa? Kita itu pabrik kertas, atau ya pabrik buku. Kita mau buat buku pakai kertas. Nah, kertas itu nanti bakal habis. Jadi mereka habis dalam sekali pakai, atau dalam waktu yang cepat habisnya. Walaupun nggak sekali pakai tapi cepat habis. Benang gitu. Kompornya meledak, pasti dibuang tuh pak. Ya iyalah, kompornya meledak. Tapi ya minimal dia nggak sekali pakai kan. Dia banyak berkali-kali pakai. Oke, ngerti ya, modal tetap, modal lancar, modal perorangan, modal kemasyarakatan juga. Modal itu ada banyak juga macam. Ada modal berwujud uang, ya kan? Ada modal berwujud uang, yang biasa kita kenal kan biasanya modal itu uang. Gitu. Tapi ada juga modal yang berwujud barang. Apa modal berwujud barang? Misalnya tanah, mesin, kan itu juga berbentuk barang. Kayak kompor itu ya berwujud barang. Gedung, jadi mereka nggak berwujud uang, itu berwujud barang. Rumah ya, betul. Tempat strategis juga termasuk barang. Misalnya apa ya, kita nyewa tempat nih, kita mau buat rumah makan, kita nyewa tempat, atau kita mau buat sevel. Nah, kita cari tempatnya bagus ya, strategis. Nah, kita bayar tempat itu namanya berwujud barang, bukan berwujud uang. Jadi walaupun bayarnya pakai uang, tapi ya mereka itu dalam bentuk barang. Ya. Sama termasuk lah, sawah, tanah itu termasuk, gedung itu termasuk berwujud barang. Karena kita memiliki itu dalam bentuk barang, dalam bentuk uang.
kecuali kalau barang itu kita jual dulu baru kita dapat duit lagi, kemudian duit kita putar buat modal kan, baru wujud uang. Udah ya, kemudian sisanya nggak gitu penting. Nah sekarang nih, karena keterbatasan sumber daya, udah lebih cool. Karena keterbatasan sumber daya, maka perlu adanya prioritas dengan mempertimbangkan 3 permasalahan perekonomian fundamental. Itu buat itu apa? Ini barang apa yang mau kita produksi? Gitu perlu ditentukan dengan cermat juga jumlah produksinya. Kayak kita tahu di daerah rumah kita nggak ada yang jualan cendol, nah kita bikin cendol gitu, dan kita juga harus tahu berapa banyak kita harus produksi cendol gitu. Kita harus tahu barang apa yang mau kita jual dan berapa banyak yang harus kita jual gitu, jadi nggak mubazir. Nah, ada juga orang dia tahu bahwa ini nggak laku-laku banget tapi tetap dijual dalam jumlah yang banyak, maka nanti bakalan rugi gitu. What is how itu bagaimana cara membuatnya. Kita udah tahu nih, misalnya kita mau buat cendol atau dawet, di tempat kita nggak ada yang jual soalnya, atau jarang yang jual. Ini saatnya kita jual, siapa tahu laku. Nah kemudian kita harus tahu how itu gimana cara buatnya. Kita harus, nah itu makanya tadi dibutuhkan namanya modal informasi, modal teknologi, supaya kita tahu gimana cara buatnya gitu. Jadi ya apa faktor setelah kita tahu kita membuat apa, kita harus tahu juga gimana cara buatnya, dan kita tahu juga bagaimana mengelola biaya produksi sehemat mungkin gitu. Misalkan kita kalau kita buat apa ya, mau buat gorengan kan minyaknya bagusnya nggak semuanya langsung dipakai, oleh nanti sisa minyaknya jadi jelek, bagusnya kita pakai sedikit-sedikit dulu, kalau udah jelek dibuang, pakai yang baru lagi, nggak langsung sama semua kita tumpahin di ini, di apa, penggorengan, enggak. Jadi kita harus tahu gimana cara produksinya agar biaya minum dapat kita pergunakan, jadi modal itu jadi lebih sedikit, dan gimana caranya untuk mendapatkan untung sebesar mungkin gitu. Iya betul, kita tahu kan pasar dan dapat informasi. Iya betul, informasi penting, gimana cara menghemat agar misalnya gini ya, kalau di tempatku, di aku tuh dulu ada jual ini apa tuh, rumah makan seafood. Nah rumah makan seafood kalau dia belinya langsung ke pasar itu harganya pasti bakalan mahal, tapi dia punya informasi sama pedagang seafood, belinya itu nggak di pasar, langsung kepada jualnya, pemasoknya, jadi lebih murah. Informasinya membuat apa ya, modalnya jadi lebih sedikit, jadi lebih lebih hemat gitu. Jadi ya modal informasi juga gitu. Kemudian home, berarti untuk siapa kita buat barang dagangan kita ini gitu. Untuk misalnya kita punya spesifikasi khusus, misalkan kayak kita bikin rumah pemotongan hewan halal di Taiwan, ya kita tahu dong siapa target yang bakal beli apa barang dagang kita, pasti muslim-muslim di Taiwan. Nah makanya menentukan untuk siapa kita menjual barang kita itu penting gitu. Sasaran, iya sasaran, kalau di marketing namanya targeting. Targeting itu kita menarget segmentasi apa yang mau kita ambil gitu loh. Jadi kita harus menyasar untuk sasaran konsumen, harus kita perhatikan siapa yang mau kita jadikan sebagai penjual utama kita, penjual pembeli utama kita nanti gitu ya. Udah, nih. Kemudian
kita belajar tentang ekonomi. Sistem ekonomi. Mari. Tadi ada modern ya. Jual makan hal di Taiwan. Iya betul. Kita tahu target kita siapa. Tentunya orang muslim. Itu nanti ada orang Taiwan juga yang nggak muslim makan itu, tapi mereka bukan target utama kita. Target utama kita tentu orang muslim. Itu. Efek apa terjadi permintaan? Apalagi terjadi perubahan apabila terjadi perubahan harga. Misalkan harganya lebih mahal, otomatis permintaannya akan turun. Misalkan gini, kita mau beli barang nih, harganya murah, pasti banyak juga orang yang mau beli kayak kita. Mumpung harganya murah beli ya. Kayak pas mau lebaran dulu pas di Indonesia itu diskonnya gede-gede. Jadi ketika harganya turun, maka permintaannya akan naik. Permintaan akan barang itu akan naik. Tapi ketika harganya mahal, udah mahal, berarti maka permintaannya akan sedikit gitu. Itu juga menyebabkan kenapa harga tiket pesawat ke Surabaya daripada ke Jakarta lebih mahal, lebih murah daripada ke Jakarta. Atau tiket dari Taiwan ke Vietnam itu lebih murah daripada tiket ke Taiwan ke Indonesia. Kenapa? Soalnya permintaannya banyak. Permintaan ke Surabaya itu lebih banyak daripada permintaan ke Jakarta, makanya harganya lebih murah ke Surabaya. Sedangkan ke Jakarta lebih sedikit permintaannya, makanya harganya sedikit mahal. Sama ke Vietnam lebih sedikit permintaannya orang yang mau ke sana dari Taiwan, makanya harganya lebih mahal gitu. Karena permintaannya sedikit. Teman saya yang orang Korea, dia tanya berapa tiket ke Jakarta, saya bilang harganya 4.000, 5.000 gitu. Itu mereka kaget loh, karena Korea yang lebih dekat itu harganya lebih mahal dari itu gitu. Jadi karena orang yang dari Taiwan ke Korea itu lebih sedikit daripada orang Taiwan ke Jakarta atau ke Indonesia. Karena memang di sini kan banyak pekerja kayak kita. Jadi mungkin orang lebih sering pulang gitu. Jadi kita lebih banyak permintaannya, jadi harganya lebih turun. Itu ya Mbak, nanti ya maksudnya. Oh, kalau kurs beda lagi. Kalau kurs mata uang itu beda lagi. Itu yang nggak permintaan penawar juga, tapi keadaan ekonomi negara itu menentukan bagus atau enggaknya kurs mata uang negara itu. Misalnya kayak Indonesia jelek mata uangnya karena ekonominya juga nggak bagus amat gitu kan. Kayak sekarang ke Taiwan agak bagus karena negaranya ekonomi agak bagus gitu. Amerika kenapa mahal banget dolar Amerika kalau ke rupiah, karena ekonomi Amerika bagus banget dan biaya hidup di sana juga mahal. Jadi banyak faktor untuk menentukan kurs rupiah itu, kurs negara mata uang negara itu bagus atau enggak. Nah sedangkan sekarang rupiah lagi naik ya, lagi turun maksudnya di 420-an ke atas. Kenapa? Bisa jadi karena mata uang Taiwan yang sekarang lagi bagus-bagusnya atau mata uang Indonesia sekarang yang lagi jelek-jeleknya. Bisa di antara dua kemungkinan itu. Gitu. Iya betul. Keadaan ekonomi negara menentukan kurs mata uang. Betul sekali. Makanya di Zimbabwe itu dulu ada namanya hyperinflasi. Inflasinya besar banget. Makanya di sana kalau mau beli roti itu harus bawa uang katanya sih sampai 1 keranjang gitu. Mereka jadi uangnya mungkin nggak per gitu, mungkin per gepok gitu untuk beli roti. Karena dulu inflasinya gede banget di sana. Beda sama di Indonesia. Masih lebih stabil. Kalau harga tiket pesawat harganya bisa berubah setiap saat itu karena kenapa ya Pak? Pertama juga dikarenakan nilai tukar. Betul. Kedua itu karena ini harga minyak. Harga minyak kan berubah tiap saat. Dengan harga minyak Arthur kan mungkin kayaknya minyak juga kan untuk bangun. Nah harga minyak juga berubah jadinya harga juga berubah dan permintaan juga berpengaruh. Kalau permintaannya banyak nih itu pasti harganya lebih murah gitu. Jadi banyak sih yang menentukan kenapa. Dan juga strategi marketing juga salah satunya membuat harga itu mahal. Nah misalnya lagi promo menjelang hari besar, hari lebaran, bisa aja lebih murah gitu. Atau orang tahu nih besok tanggal merah
banyak banget nih, jadi orang udah mau berlibur makanya harganya dinaikin biar untungnya lebih banyak. Iya betul, kayak ini kan mahal harga tiket tahun baru juga, orang tahu kalau misalnya orang mau berlibur tahun baru makanya harganya dinaikin. Itu faktor, bukan faktor ekonomi tapi faktor marketing juga salah satunya, jadi banyak yang menentukan itu, bukan cuma faktor kurs, bukan faktor harga minyak dunia itu, tapi banyak. Oke ya, ada lagi mau tanya? Kalau ada kita membahas lagi tadi sistem ekonomi, sebenarnya masih sistem ekonomi sih ya. Kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi di modern dan kegiatan ekonomi masyarakat tradisional. Misalnya di pedesaan kayak di kampung saya tuh di Solo, yaitu mereka mengadakan sektor pertanian. Ini mau dijelasin dalam tradisional. Ekonomi yang terdapat pada masyarakat yang cara hidupnya masih tradisional. Mereka memproduksi sendiri barang-barang yang diperlukan meskipun dengan cara sederhana, mengingat mereka belum mengenal teknologi, gitu. Jadi mereka-mereka yang masih pakai cara tradisional itu mereka menganut sistem ekonomi tradisional, misalnya kayak di pertanian gitu kan. Gitu kan. Saya kan juga menggunakan sistem ekonomi tradisional. Banyak kan di desa ya Pak, di tempat-tempat uh, apa desa sih yang jauh dari perkotaan ya. Tapi emang sih di gantung kotanya, kalau kotanya yang agak desa-desa juga ya masih banyak kayaknya orang yang pakai cara tradisional. Itu. Iya sih banyak kan uh, mereka tuh menggunakan apa ya? Ya cara-cara tradisional, misalnya nggak pakai mesin, mesin yang ini ya, maksudnya mesin yang sudah modern, ini mesin-mesin yang zaman dulu kayak misalnya di kampungku masih juga ada yang pakai apa namanya, mereka nggak pakai kompor untuk mereka pakai kayu bakar, ya, itu mereka masih pakai alat tradisional. Sistem tukar menukar itu nggak barang, enggak lah, sekarang nggak ada gimana tukar barang. Orang sekarang udah nggak ada yang barter, dulu dulu masih ada dulu banget, tapi sekarang kan udah ada uang. Semenjak ada uang, semua sistem pembayaran itu menggunakan uang. Sekarang kalau di modern, sistem modern udah banyak yang berkembang, kayak misalkan kartu kredit, ATM segala macam. Jadi ya ini ya apa, iya teman dulu banget pasar purba ya, misalkan bikin bubuk kopi ditumbuk betul banget, atau apa ya, ya pokoknya mereka pakai masih alat mesin-mesin, mungkin mereka pakai mesin tapi mesinnya tuh mesin yang enggak ini, enggak modern kayak zaman sekarang. Kan masih ada pabrik sepatu yang handmade maksudnya pakai tangan sepatunya, nggak kayak sekarang dipakai mesin cetak-cetak gitu kan langsung banyak. Kalau dulu enggak, satu-satu gitu, telaten, beda ya. Modern, perlawanan kata dari tradisional itu modern, jadi ada modern dan tradisional. Oke, nah sedangkan sistem ekonomi modern itu mereka menggunakan mesin-mesin maju ya, mesin-mesin yang sudah maju, mesin-mesin yang sudah um, namanya ya pokoknya sudah modern lah. Mereka menggunakan ya tadi yang saya bilang, oh iya kan dulu di Jakarta tuh udah nggak boleh lagi ada beca kan, beca tuh nggak boleh di, kan beca masih tetap tradisional banget, sedangkan di negara lain tuh di negara kota-kota lain tuh masih ada beca. Jadi itu salah satu contoh ekonomi modern dan tradisional. Di Jakarta tuh ada Gojek, Grabbike, Grabcar gitu, mereka pakai motor atau mobil untuk ojek gitu kan. Tapi kalau bisa ada beca dan segala macam. Di kampung juga banyak. Nah itu tadi ya perbedaan yang ekonomi modern dan tradisional.
Kemudian ada namanya sistem ekonomi terpusat atau tersentralisasi. Dia termasuk tradisional ya Pak? Iya, zaman juga termasuk alat transportasi tradisional. Tapi justru kadang orang nyari yang tradisional karena unik gitu. Orang udah biasa naik bis, naik mobil, misalnya orang pengen sekali-kali nikmatin naik delman, naik beca itu gitu. Dalam hal ini pemerintah memiliki kekuasaan yang besar terhadap faktor-faktor produksi. Kayak gini, misalnya gini. Jadi ada faktor sistem ekonomi terpusat. Jadi ekonomi itu yang dikuasai oleh pemerintah. Jadi 100% pemerintah pusat yang mengendalikan. Kan kita sekarang udah desentralisasi ya. Maksudnya itu ada sentralisasi, ada desentralisasi. Sentralisasi itu semua ekonomi tuh yang mengurusi pemerintah pusat di Jakarta. Mau nanti di Solo, di Jepara, itu semua mereka yang ngurusin ini ya, apa? Orang Jakarta semuanya. Tapi sekarang udah desentralisasi. Artinya mereka itu sudah dibagi ke wilayahnya masing-masing. Misalkan di kota Bandung, ya ekonominya yang mengelola Bandung, bukan orang Jakarta. Gitu loh. Yang memutuskan bagaimana berjalan ekonomi di tempat itu, kota itu ya tempat itu sendiri. Ya kayak di Solo, orang Solo, orang Semarang ya Semarang. Ya. Jadi pemerintah daerah gitu, dia sudah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk melakukan desentralisasi. Gitu. Jadi corak apa yang ditunjukkan dalam sistem ekonomi itu terserah bagaimana pemerintah daerah. Ya enggak juga sih. Ekonomi terpusat di negara yang buat ketentuan. Jadi mereka yang memutuskan gimana misalnya orang Jakarta kan nggak tahu gimana sistem ekonomi yang bagus untuk misalnya di Indramayu, kan Indramayu kan banyak padi. Orang Jakarta nggak tahu. Jadi ya udah dibikin nanti pabrik-pabrik kan jadi ngaco, nggak tepat takaran. Sedangkan misalnya di Bekasi itu Jawa Barat itu kan bagus tempat untuk tempat pabrik. Bagus juga kalau dibikin sawah itu berladang padi buat tumbung padi nggak bagus gitu. Makanya orang daerah yang ngerti daerah mereka sendiri, makanya kemudian dibuat desentralisasi gitu. Karena kalau desentralisasi itu pemerintah pusat di Jakarta itu menentukan semuanya, bisa-bisa nggak tepat sasaran gitu. Seharusnya daerah yang untuk fokus di sini malah jadi fokus di tempat yang dia nggak bagus di situ. Nah, jadi nggak ada namanya apa sih kalau bahasa ekonomi itu keunggulan dan keunikan mereka sendiri gitu. Ya betul. Jadi bisa bedain ya sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi artinya terpusat. Kalau desentralisasi artinya tidak terpusat. Maksudnya ekonomi diserahkan kepada setiap kepala daerahnya masing-masing. Oke, terakhir sistem ekonomi pasar ya. Terakhir untuk hari ini kita sampai ke ekonomi pasar dulu aja. Ekonomi pasar itu apa? Nah ini namanya sistem ekonomi. Ini baru namanya sistem ekonomi. Yang tadi itu kenapa dinamain sistem ekonomi ya di sini saya juga ngerti. Tapi yang jelas ini namanya sistem ekonomi pasar. Apa tuh sistem ekonomi pasar? Sistem ekonomi pasar itu ini. Jadi semua faktor-faktor ekonomi kayak harga, penawaran, permintaan itu diserahkan ke pasar. Jadi harganya nggak bisa dikontrol. Gitu. Jadi kalau bahasa sekarang itu namanya ekonomi liberal. Bahasa kita ngomongnya itu ekonomi liberal. Jadi ekonomi yang nggak bisa dikontrol sama pemerintah. Pemerintah nggak bisa ngasih subsidi, pemerintah nggak bisa ngasih perlindungan ke masyarakatnya, pemerintah nggak bisa kayak misalkan sekarang ada namanya ini masyarakat ekonomi ASEAN kan, tahu nggak? Jadi orang-orang di seluruh Asia Tenggara, Singapura, Malaysia, Filipina, Myanmar,
dan sebagainya nanti bisa masuk ke Indonesia, mereka bisa jualan di sana gitu. Jadi kalau harga mereka lebih murah, otomatis orang lebih milih harga apa barang mereka daripada barang lokal gitu. Nah itulah namanya pasar bebas. Jadi pasar yang udah nggak ada penghalangnya lagi, jadi pemerintah udah nggak buat apa-apa, nggak bisa ngasih subsidi, nggak bisa ngasih perlindungan ya. Jadi semua harganya itu ditentukan oleh pasar gitu. Kebalikannya monopoli beda lagi. Monopoli beda lagi, nanti kita bahas itu gitu. Jadi ekonomi pasar itu semua ditentukan oleh pasar gitu. Jadi misalnya nih, kita mau jual barang, kompetitornya banyak, misalnya kita mau jual apa, handphone misalkan, kompetitornya banyak. Nah yang menentukan harga itu ini bukan cuma mereka yang menjual. Misalnya orang jual Apple di Indonesia, yang menentukan harga bukan cuma penjual, tapi mereka yang mau beli. Misalnya harganya kemahalan nih, gak ada yang beli, atau yang beli sedikit, akhirnya diturunin harganya sama mereka. Itu yang namanya harganya ditentukan oleh pasar. Kalau misalnya kita jual terlalu mahal, ya nggak bakal laku gitu loh. Makanya pasar, kita nggak tahu nih ini harga kemahalan atau enggak dari laporan penjualan. Kalau penjualan banyak, maka itu ini akan berdampak pada harganya. Jadi kalau penjualan banyak nih, wah berarti harganya kita udah bagus nih di pasar. Tapi kalau penjualan sedikit, berarti harganya masih kemahalan, berarti konsumennya nggak mau beli, akhirnya harganya diturunin. Nah itu berarti harga yang menentukan itu pasar gitu. Gimana orang mau beli atau enggak, itu yang menentukan harga pasar. Itu ekonomi pasar secara gampangnya kayak gitu sih. Tapi sebenarnya agak lebih rumit kalau dijelasin, tapi ya udahlah nggak apa. Dijelasin sesimpel aja kayak gitu. Jadi ekonomi pasar semua diberi kebebasan untuk menentukan sendiri apa, berapa, di mana, dan bagaimana melakukan kegiatan ekonomi. Jadi harganya ditentukan sendiri, barang yang mau dijual ditentukan sendiri, mau jual di mana ditentukan sendiri, mau jual berapa ditentukan sendiri. Jadi nggak ada peraturan, jadi bebas, pasar bebas gitu ya. Oke, mungkin udah sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tunggu. Itu kayak apa tuh, kayak di Indo harga cabai mahal banget. Itu yang merubah jadi mahal siapa ya Pak? Itu yang nggak jadi mahal ini. Pertama karena gagal panen membuat kelangkaan terjadi pada cabai. Jadi permintaan cabai banyak, semua orang butuh cabai di seluruh Indonesia, tapi cabai yang ada untuk dijual itu nggak memenuhi mereka semua. Itu yang ada sedikit, mereka yang mau beli banyak, akhirnya jadi mahal gitu loh. Kelangkaan, seperti kita belajar kelangkaan, jadi barangnya sedikit nih, tapi yang mau beli banyak, itu namanya kelangkaan. Itu yang membuat harga cabai mahal. Sama kalau misalkan barang-barang yang sedikit itu tapi yang mau beli banyak, jadinya jadi mahal gitu loh. Cuma cabai banyak, misalkan apa, beras, zaman duluan beras pernah juga. Nah itu yang kemudian nanti menyebabkan namanya inflasi. Inflasi beda lagi, nanti kita ngebahas yang lain. Jadi begitu mah, harga cabai mahal gara-gara itu. Pokoknya bawang juga sempat mahal. Kenapa? Karena banyak yang gagal panen, kemudian stok bawang nggak ada di pemerintah, yang jadi nggak banyak yang bisa jual bawang, sedangkan pertanian banyak, ya jadi mahal. Jengkol juga sih, daging ini mahal. Kenapa? Karena stok daging sedikit, sedangkan yang mau beli banyak gitu, jadi mahal. Kelangkaan membuat harga jadi mahal ya. Kelangkaan, ingat kelangkaan. Jadi kita belajar lagi soal kelangkaan itu. Harga tembakau, ya tembakau boleh juga sih, tapi tembakau banyak di Indonesia. Oke, sudah ya. Sampai jumpa hari apa ya? Tanggal 12 pada datang ya berarti, Taipei. Iya sama. TTM ya, TTM insya Allah saya datang. Jadi saya Kaohsiung Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi ya yang di Kaohsiung nanti dekat Taipei. Sampai jumpa di Taipei minggu depan.
Oke. Minggu depan kita juga belajar bahasa Chinese hari Sabtu ya. Oke. Terima kasih atas hadirannya. Kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.